hari Kamis. Gila ya minggu ini. Kita bantu pecatin ya, tolong ya, bukain rotinya deh. Ini aku dapat roti dari Cemilan Popo. Selain makan Haagen-Dazs, cemilan, maaf yang buat lagi puasa. Thank you. Kita mau ngomong sama Wanda, dia inspiring banget. Kamu harus baca tulisan-tulisannya. Very woman yang so deep. She's such a deep woman. Halo, selamat hari Kamis. Wanda Ponika ini narasumber aku keren banget. Dia aktif, sosial, charity, ini aktif banget. Dan dia seorang ibu, dia punya anak 2, tapi badannya lebih kurus daripada gue. Badannya tuh gue 2 kali lipat badannya Wanda Ponika. Wanda udah di conversation belum? Hai Evi Graciana, hello, thank you udah join. Tuh ada siapa lagi ya? Mata gue jelek ya, bukan gue sombong ya, nggak mau say hi. Hai Koriantika, hai Ayub Paulus, Widya Stuti. Hey, kamu salam dari Flores. Hai, dari Flores ikut Jakarta. Hai Kak Ginta Kamka. Ini nih editor in chief perempuan portal. Keren banget Kak Ginta. Kak Ginta ntar ikut dong, kita ngobrol sama Semi. Terus Olivia, terus Renaldi Saputra. Terus hai Kak Dita. Oke, ini udah si Kak Wanda udah belum? Tunggu. Belum, Kak Wanda mana ya? Kita tunggu ya Kak Wanda. Oke, aku WhatsApp Kak Wanda ya. Kita tunggu. Ntar sama Semi, Kak Ginta, kita WhatsApp Kak Wandanya. Tadi dia udah siap. Dia keren banget baca tulisan-tulisannya deh. Dia orangnya aktif banget dan sangat sosial. Dia juga punya toko perhiasan di Plaza Indonesia. Ya, Kak Dita midap ada. Oke, of course Olivia. Aku manggilnya Olivia atau Regista atau Regi atau gimana? Tapi pasti dong midap ntar abis corona. Emang kalau gue adain sekarang ada yang mau? Ntar kita midap di Haagen-Dazs aja. Hai Maria Tobing, hello, makasih ya udah ikut. Baik sekali, mau ikut ngobrol nih Kak Wanda. Kamu bisa tanya ya, kamu mau tanya apa tulis deh. Karena aku sebenarnya emang nggak siapin pertanyaan banyak supaya netizen bisa tanya langsung. Dia pengusaha ya, dia dari nol, terus dia punya toko di Plaza Indonesia, toko perhiasan, sukses banget. Terus orangnya jago gaul, dia juga punya anak dan suaminya pas itu sempet sakit. Dan kita mau belajar caranya dia gimana sih jadi cewek bertahan sebagai seorang istri gitu. Pengen live tar malam tapi nggak ada kota ya. Oh, hai cantik Fitri, hai Azana, hai Setia Jaya. Kak Wandanya mana ya? I love Haagen-Dazs yang green tea. Oh my god, I love Haagen-Dazs tiap rasa. Kak Dita kapan ke Medan Haagen-Dazs? Iya dong, tunggu selesai corona. Kak Wanda mana ya? Kita tunggu Kak Wanda. Sorry ya, ada ini, aku tunggu Kak Wanda. Aku sekarang udah belajar nih, kan aku dulu nggak jago live. Dulu aku pakai WhatsApp itu sama HP yang aku live. Sekarang aku pakai HP admin yang buat online shop aku dan buat acara charity, buat WhatsAppan tuh. Kak Wanda, aku udah online tuh ya. Udah online, undang aku to join. Dan kalau mau nanya seputar pengusaha atau jadi istri gimana, dia langgeng banget sama suaminya ya. Jadinya kamu jangan nanya perceraian ke dia karena dia belum pernah cerai dan nggak akan kita doakan. Terus kalau mau nanya ke dia tuh soal pergaulan, karena dia gaul banget sama siapapun, gaul ya kan, teman baik ya Ibu Veronica Ahok gitu. Terus dia tuh sama anak muda juga gaul. Terus orangnya sangat sosial, sama bisnis lah, jual-jual perhiasan gitu. Kalau kamu tanya marketing ke dia atau branding bisa tanya ke dia gitu. Kamu bisa tanya soal branding, marketing, soal seorang istri, seorang ibu, gimana dia punya anak, terus dia juga kerja, terus dia juga gaul sih, sering di acara-acara gitu. Terus dia juga aktif hal-hal sosial, dia nulis buku, anaknya nulis buku, dia buat exhibition, buat charity project. Dia pernah buat charity project dengan kayak Reza Rahardian, Ralin Shah, terus gede banget sih pas itu ada Sarah Sehan. Pokoknya rame deh, sama ibu-ibu juga, semua sosialita. Wanda Ponika ini sosialitas sekali, teman baiknya Cathy Sharon. Pokoknya gaul lah. Kalau kamu mau nanya soal pergaulan, soal Jakarta hidup, atau soal gimana sih jadi perempuan, bagi waktu seorang ibu istri, bisa tanya ke dia. Aduh Dakyung, gue gendut begini mau jadi Dakyung gimana? Kita bisa tanya-tanya ya. Aduh kok dia belum di sini ya? Tunggu ya. Maaf ya. Aku udah WA. Tunggu ya, kita gimana nih? Gimana ini? Kita tanya ke Wanda.
Kita bentar ya, kita tunggu Kak Wanda. Kita tunggu Kak Wanda mana nih ya? Waduh, coba aku telepon. Coba kamu bisa telepon dia nggak? Kita di sini bisa nggak ya telepon pakai ini? Gue nggak tahu. Coba. Dia HP ku yang aku live tuh nggak bisa. Yang itu. Oh sayang banget sama kamu juga, Vinda Hamid. Makasih. Hai Evi, makasih lo udah join. Kalau mau nanya tulis ya pertanyaannya. Aku bener-bener open kok buat pertanyaan. Gitu. Terus besok ada Ibu Dian mamaku. Besok kita live dengan mamaku. Dia sangat nggak mau wawancara, jadi besok banyak tanya aja. Karena kapan lagi bisa tanya sama Ibu Dian loh. Halo, kawan. Iya, aku udah mulai dari tadi, aku nungguin kamu. Makasih Kak, ya makasih. Kak Wandanya. Gitu, ini Kak Wanda. Skincare-nya udah ada di IGTV ku. Skincare-nya udah. Kak, apa bedanya bucin sama tulus? Oh my god. Oke, kita ngomongin itu malam. Kita malam ya ngomongin itu. Nih, Kak Wanda, Kak Dita, Wanda, saya ini usaha lagi bener-bener jatuh. Saya dibilang fiber optik yang saat ini patah semangat. Gimana cara menyemangati diri aku? Oke, itu tuh harus tanya Wanda tuh, menyemangati diri. She's been through a lot, and dia tuh bener-bener multitasking banget sih hidupnya. Tapi badannya kecil, kurus, nggak pernah stres, orangnya baik. Gitu. Di mamanya Dita siaran jam berapa? Kalau nggak jam 4, jam 4 ya kayaknya. Mamaku jam 4 atau nggak jam 7 malam. Kita lihat besok deh. Kak, aku harus tanya dia lagi, dia sibuk sekali. Oke, Wanda is here. Oh my god, our special guest. Kak Wanda, makasih banget waktunya. Keren banget ini cewek, pengusaha, dan dia rajin banget hal sosial, bisa bergaul sama siapa aja, nggak pernah bad mood, dan sangat ini sosial. Halo Kak Wanda, thank you banget udah kasih waktunya. And very deep thinker. Ini bagus, bagaimana diet dengan baik dan benar. Oke, Kak Wanda, mulai dulu. Tadi ada yang nanya, gimana sih Kak Wanda? Kan you're always so semangat. Padahal kan tanggung jawab Kak Wanda nggak dikit loh. Jadi seorang istri, seorang ibu, terus urusin usaha di Plaza Indonesia. Plaza Indonesia kan terkenal sewanya aja tuh udah paling mahal di satu Indonesia. Ya kan, sewa tempat itu mahal banget. Berarti kan pasti banyak tekanan, banyak pressure untuk jualan dong. Karena kan harus bayar sewa, bayar karyawan. Gimana sih kakak menyemangati diri dengan segala tekanan hidup di Jakarta? Dan role kamu banyak banget. Oke, kita mau nanya dalam situasi normal atau sekarang, Dit? Normal dan sekarang, dua-duanya. Dia mulai normal dulu dan sekarang gimana? Oke, kalau waktu situasi normal mungkin aku udah terbiasa karena kan aku tuh juga mulai kerja itu dari umur 19 dan aku itu memang dari awal tuh kerjanya itu retail. Jadi aku udah ngerti yang namanya orang retail itu Sabtu Minggu aku mesti kerja, kemudian yang namanya orang retail itu bisa 7 hari kerjanya ya karena kadang aku pikir bisa off, ternyata nggak bisa gitu ya kan. Kalau dengan anak-anak, kalau menurut aku kayak gini, ada orang yang bilang kan kalau anak itu harus diantar nggak sih ke sekolah, diurusin makannya. Kalau kita sebagai wanita bekerja pastinya nggak bisa kayak gitu, karena keterbatasan waktu dan tenaga ya. Tapi menurut aku kita harus bagi, ada hal yang bisa kita delegasikan, ada yang nggak bisa. Menurut aku kalau dengan anak-anak, yang kita nggak bisa delegasikan itu adalah ngobrolnya. Jadi parenting itu adalah ngobrol sama anak-anak gitu ya. Dan kita itu ngobrolnya nggak yang cuman kamu ada tugas apa, besok ngapain, enggak. Tapi aku pikir itu aku udah percayakan sama mereka, kalau makan ya udah, kalau lapar silakan makan. Yang lebih buat aku adalah ketika kita bisa deep conversation, Dit. Artinya deep conversation itu, aku tuh sama anak-anak tuh biasa gini, ada gosip apa sih hari ini? Ada yang ganteng nggak di sekolah? Temen you lagi pacarnya yang pacaran sama si itu masih nggak? Gimana ceritanya? Jadi kita ngobrolin itu ya kayak aku ngobrol sama temenku aja gitu ya. Dan aku nggak pernah maksudnya kayak judge mereka gitu. Terus kita suka ngomongin baju dan aku juga selalu bilang, nggak usah pakai yang keren-keren, yang penting kamu tuh pinter. Kalau kamu tuh jadi cewek tuh nggak pinter, nanti orang nggak hargain kamu gitu. Jadi lebih ke ngobrol kayak gitu. Aku nggak pernah yang namanya marah banget, itu nggak, karena aku tuh selalu bilang sama anak-anak aku, tuh ibu-ibu catat punya... ibu-ibu marah banget no ya, ibu-ibu yang di sini no, catat ya. Kalau aku bilang sama dia,
kalau kamu salah pun ngomong sama mami, pasti mami belain. Walaupun mungkin Oh, nanti mami omelin, tapi pasti mami belain. Karena kalau kamu nggak cerita sama mami, terus kamu akhirnya salah langkah, itu kan lebih bahaya. Termasuk kayak oh, like sex education, itu aku udah ajarin anak aku tuh dari kecil. oh, Karena kamu nggak sekarang itu merasa seks aneh ngomong-ngomong sex education gitu-gitu? tergantung dari cara kita ngomong dan usianya dia, Dit. Jadi Tuh, ketika dia bagus umur tuh dengerin. berapa, cara ngobrolnya gimana, umur berapa, cara ngobrolnya tuh gimana. Karena kalau kita nggak mau ngomongin hal itu ke anak-anak kita, akhirnya anak kita nggak tahu atau tahu dari sumber yang salah, itu lebih bahaya. Kita ketemu Iya, anak-anak yang benar. apa namanya sampai mendapatkan pelecehan seksual karena dia nggak tahu bahwa itu namanya pelecehan atau dia nggak Iya. berani ngadu gitu. Kalau anak-anak aku kan sekarang udah cukup gede ya, paling kecil juga Bella udah 15 tahun. Aku kebanyakan ngomongnya gini, resikonya tuh apa sih kalau kamu tuh sampai free sex dan salah langkah. Kamu bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, jadi kayak resiko-resikonya juga gitu. Nah, itu kalau sebelumnya ini ya kegiatan aku ya running my business terus sama Iya. anak-anak and Bisnis. I do memang social work gitu Banyak ya. Memang banyak banget, gile. iya nggak tahu sih udah udah jalan Tuhan mungkin ya Dit gitu. Iya. But I think karena aku udah melalui banyak cobaan gitu hidupku aku tuh kan sebenarnya dicoba terus ya Dit. Jadi ketika kita pernah sulit itu kita tuh tahu rasanya sulit. Jadi ketika kita ngeliat orang yang sulit kita pengen bantu. Sebenarnya kayak gitu aja sih Iya. dulu Jadi gitu ya. gimana Kak? Cerita dong kesulitan apa yang terberat nih di sini. Makasih loh udah sharing. Iya, Um, harus ada yang kita delegate. yang terberat itu pasti waktu suami aku sakit kan, sempet sakit kena cancer, it's almost like 10 years ago or more ya, aku nggak inget karena aku Iya. nggak mau inget-inget gitu. Iya. Jadi pertama kali dia kena itu ya ada rasa ya takut, sedih, marah, like kita mikir kok kayaknya dia hidupnya bersih, tapi kenapa dia kena? Kenapa sih Iya. banyak orang yang kayaknya lebih nakal, bandel, tapi fine-fine aja gitu ya kan? Iya. Jadi tapi aku jalanin. Nah, aku pikir ya udah deh aku jalanin. After the chemo gitu ya kan, a few months aku pikir ya udah deh kemudian kita hidup lagi seperti biasa. Kita jalanin cobaan ini. Tapi ternyata relapse gitu. Nah, setelah relapse itu akhirnya aku tuh marah, stres lagi. Akhirnya sembuh, Dit. Terus relapse lagi. Nah, ini pelajaran yang ketiga, ketika dia kena yang ketiga kalinya, itu ada sebuah pelajaran yang menurut aku mungkin kita bisa sharing ke teman-teman, itu bisa dipraktekkan sekarang, di saat lagi corona ya. Oh, apa? Jadi instead of the first and the second case, I was like so mad, so scared, so sad gitu ya kan. Yang ketiga itu aku pikir ya udah deh ya, mau gimana lagi, I have no choice. Aku nangis, aku marah, nggak membantu gitu. Jadi mendingan ya udah aku berdamai aja. Aku merubah doa aku sama Tuhan dari marah, takut, aku cuma bilang Tuhan kasih aku kekuatan biar kita bisa jalanin proses kimo yang ini dengan lebih mudah, dengan lebih sukacita gitu. Biar sakitnya diminimalkan dan biar waktu beberapa bulan ini terasa cepat gitu. Dan it really worked, Dit. Wah, jadi kalau Bener-bener doa kita tuh tuh nggak boleh marah, nggak boleh maksa ya, lebih nggak boleh berserah. marah ya. Oke. Menurut aku bahkan like this, ya sudahlah, udah terlanjur ada. Jadi bagaimana kita apa Udah kita namanya? salah-salahin Mendingan kita orang, berdoa salahin biar kita negara. kuat aja. Iya, kita minta biar kita kuat aja dan mungkin for me kalau untuk situasi kayak gini tuh yang paling penting itu sebenarnya fisik dan mindset ya, Dit. Fisik dan mindset. Tuh girls, dengerin fisik dan mindset di waktu-waktu susah kayak masa corona, krisis gini. Oke. Keren, keren, keren. Terus lanjut, bagus banget. Ya. Ya apa tuh mindsetnya? Susah aku bilang merubah mindset tuh susah banget loh Kak. Karena kayaknya kalau misalnya hari ini I did it, bukan berarti besok gue mindsetnya bener lagi. Ngerti gak sih? Susah banget. Oh iya, pasti. Aku juga sama. Aku Iya, rasa at gimana? this moment, nggak ada orang yang bener-bener itu bisa kuat ataupun Stres yang loh. bener-bener bisa stabil. Walaupun dia seorang motivator, mungkin dia akan very wise
on the camera, tapi dalam kehidupan sesungguhnya tuh kayaknya aku nggak percaya gitu ya kan. Iya, Pasti ada iya, masa-masa Dita pernah nggak sih, Dit, ngerasa kayak, aduh batuk nggak ya gue, pilek nggak, anget nggak, pernah nggak ngerasa gitu selama corona ini? iya, 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 iya. Iya Gue kan? juga pengen pengen ngetes terus gitu. And I did the quick Heeh. testing ini kan, iya. Terus Iya. ya, jadi kadang-kadang paranoid, ketakutan, terus mikir kayak Mm-mm. ntar gimana, ntar ini gimana gitu. Kayak banyak 1000 Iya. skenario Terus gitu. kan satu, kita tuh khawatir kesehatan. Terus kita tuh juga khawatir yang mungkin yang mau merit nggak jadi gitu, atau yang punya rencana-rencana ya kan, kayak Brandon juga, my son, yang dia udah lagi happy-happynya sekolah di Swiss, training di Osaka, harus pulang, terus nggak tahu kapan bisa balik lagi, and now suddenly aku suruh dia open PO ketupat. So can you imagine, from the best kitchen in Swiss gitu, Iya, Swiss, terus keren sekarang banget. dia terdampar di kitchen di rumah, itu di bawah lagi giling bumbu karena yang order ketupat tuh banyak banget. Iya Tapi ini bagus, tapi yang belajar namanya jualan kan penting biar mindset. jago kayak ibunya. Aku bilang namanya mindset. Aku juga ngomong banyak sama Brandon ya kan. Mami tahu Koko tuh pasti kecewa ya kan. Terus nggak, masa depannya nggak jelas. Even when he asked me, Mam, nanti I berapa bulan lagi jadi I balik ke Osaka dulu atau I ke Swiss dulu? And I said, Mami tuh nggak tahu, nggak ada yang tahu gitu. Jadi at this moment itu kita jaga mindset untuk nggak mengasihani diri kita, Dit. Ya, itu Untuk, penting tuh nggak mengasihani iya, diri. kalau kita mengasihani diri kita akan create excuse and excuse kan. Kita Iya. gengsi gitu. Nggak Atau nggak usah kita gue gengsi. sering salahin orang lain, lu sih begini, lu sih itu orang bego Yes, sih gitu. Aku suka salahin orang yes. lain malah. Iya. Salah orang Iya. lain, salahin Tuhan, ya kan? Iya. Tapi at this moment kita mau salahin siapa? Dan aku bilang, ya udah Brandon, Setuju. mungkin this is not a big business, but you can learn, ya kan? Karena aku percaya kalau kita itu bisa lolos di sini, actually kita semua tuh naik kelas gitu. Dan kalau kamu bisa ngalahin ego kamu gitu ya kan, dari sekolah yang keren, terus kamu sekarang Mami suruh open PO ketupat, itu tuh sudah is a lesson itself, Dit. Jadi aku biarin aja, sometimes dia pakai celana pendek, sometimes dia pakai baju chefnya yang keren, aku biarin aja. Tapi yang penting nggak boleh gengsi dan mesti keep yourself busy. Karena kalau kita busy, kita nggak sempat mikirin yang enggak, Dit. Bener, tuh harus sibuk ya supaya kita nggak mikirin yang enggak. Itu bener banget tuh. Terus cara tetap bersyukur ya mindsetnya kita. Mindsetnya dia bilang kan berserah katanya Wanda. Bersyukur ini sebenarnya kita harus mencari comparison untuk hal-hal yang, jadi kita menghitung bukan apa yang hilang, tapi apa yang masih kita miliki. Kayak sekarang, oh my God, gue bosen sih di rumah, but it's still better dan kita harus masuk rumah sakit. Iya. At least kita di rumah lagi sehat daripada sesak nafas with ventilator. At least bete di rumah, at least kita masih punya rumah. Karena selama baksos ini banyak banget aku tuh ketemu orang-orang yang rumahnya nggak beratap di Bantar Gebang, atau yang bahkan di kolong jembatan nggak punya rumah. Jadi apa sih yang masih ada, itu dulu kita syukurin and you will feel better. Bener, that's true. Terus kan, you know, ada famous saying kan, kalau misalnya laki itu dites pas perempuannya pas lagi punya segala-galanya, cewek itu dites pas lakinya lagi down aja, pas laki kamu lagi sakit, nggak bisa bawa kamu jalan-jalan, mungkin juga karena cancer, mungkin dia nggak bisa kerja waktu itu, atau nggak bisa kasih kamu romantis, traveling apa aja. Itu apa sih yang buat kamu stay? Padahal dia relapse 3 kali loh. Kalau cewek lain, aku juga nggak dikit ya denger cewek yang ninggalin suaminya pas suaminya sakit-sakitan karena dia pengen bertahun-tahun. Itu bertahun-tahun ya, Dit, lama ya kan. So it's like a long run gitu ya. Tapi makanya aku suka bilang, kadang-kadang aku pernah bikin satu tulisan, kalau kalian punya waktu di Instagram aku scroll gitu ke bawah, aku harus baca-baca tulisan Wanda, bagus-bagus semuanya. Hidup itu tuh
pernikahan itu nggak seindah foto pre-wedding, Dit. Ya kan? Kalau foto Tuh, ayo pre-wedding kan yang sekarang belum banyak. menikah inget ya, nggak seindah Aksio punya foto ya. Iya, karena semua kan sekarang kadang-kadang gini ya, nggak punya duit pun dipaksain. Mesti foto ke tempat-tempat yang eksotis, ya kan? Iya, banyak yang ke Tapi Paris setelah loh, ke Paris. Bajunya lebay semua Paris, kan, bagus-bagus. ya kan? Iya. Tapi setelah merit itu ya kemungkinan ada ya kayak aku badannya sakit ya kan. Tapi yang kecil-kecil juga banyak. Ternyata setelah merit itu ada masa-masa krisis keuangan mungkin, mau bayar cicilan rumah kita nggak ada duit, kemudian berantem ya kan. Jadi Jadi nggak apa yang seindah buat kamu nggak itu. ninggalin suami kamu pas dia relapse berkali-kali? Oh, Cewek kan, kan apalagi kamu cantik loh, kamu nggak jelek Wanda, kamu bisa ah lari ke cowok lain. gini dong. Mm-mm. Kalau aku sih waktu suami aku sakit ya pikiran aku tuh udah nggak ada kemana-mana gitu, udah kebagi tiga. Satu, aku bolak-balik Singapura kan sama dia nemenin ya kan, di dokter itu ngantri lama, udah gitu terus mesti apa namanya bolak-balik kita ke dokter, terus sampai di Jakarta udah pasti aku mesti ngurusin kerjaan aku kan, and at that moment kita baru rintis usaha, so like I have to be like in my workshop sampai malam, udah gitu terus suami aku masih meeting dari rumah, cuman kan kalau workshop tuh udaranya kotor ya, jadi dia nggak boleh ke sana, aku ke workshop, terus aku juga mesti spend time sama anak-anak ya, jadi ya aku udah nggak ada pikiran apa-apa, dan menurut aku ya kita ya fokus aja sama masalah kita, nggak usah create masalah baru gitu. Wah, hebat banget. Tapi kamu nggak pernah ada titik pengen lari aja, ah udah biar ibunya aja yang ngurusin ini laki, atau kita bayar pembantu aja gitu. Gue Nggak, mau nggak. bersosialisasi gitu. Kan ada tante-tante kayak begitu, sumpah. Gue tahu Aku ada. ini loh, aku dari Singapura pulang ke sini, itu aku masih bikin my jewelry show di Grand Hyatt. I still do my speech, ketawa-ketawa, jualan, and then habis itu pulang ya, Urus habis itu suami. besoknya balik lagi ke Singapura, kita berobat gitu. Pernah juga suami aku 1 bulan kita harus stay di sana, aku pulang dulu 5 hari, seminggu gitu nengok anak-anak, ngurus kerjaan gitu. Terus dia nggak pernah kamu lagi pas dia kanker itu pernah nggak ribut berantem mulut, kan biasa suami istri pacaran aja orang sering Sometimes adu pasti mulut. pernah sih, Dit. Pernah pasti, pernah ya kan. Karena kan aku tuh pasti tertekan kan, mikirin Iya, takut sama sakitnya dia, mikirin anak, iya, mikirin usaha, pasti ada. iya. Dan menurut aku berantem itu nggak apa-apa sih. Sometimes kita Apa? abis berantem itu ya jadi baikan. You know like during this karantina aja di Iya, awal-awal ya kan, aku cukup sering cekcok mulut sama suamiku. Dan iya aku tuh. ketemu teman-teman aku juga Thanks for sama your gitu. honesty. Bagus nih, ini tante Iya, jujur banget ini. Bagus. iya karena kan gini ya, Pastilah, kita tuh karena kan dia juga sama-sama sering stres. banget di rumah. Iya, Iya. sama-sama stres, terkurung, terus umplek-umplekan terus. Kadang-kadang urusan kecil, urusan mau semprot baygon aja kita bisa berantem gitu, Dit. Ya, for me ya, orang married itu ya nggak apa-apa sih, berantem nggak usah malu Iya, juga gitu. benar, that's true. Tapi pas kamu berantem tuh kamu nggak pernah mikir mau ninggalin ke laki lain, karena itu nggak selesaiin masalah kan. Ini tuh ketambah pasti ada masalahnya masing-masing kan sebenarnya. Iya, dan sebenarnya gini sih, kalau gimana ya, kadang orang berpikir orang married itu mesti romantis, mesti ini, mesti itu. Kalau Iya. menurut aku lebih baik kita tuh pakai logika dan realistis gitu ya kan. Tuh, Karena oke, kalau like cewek-cewek catat logika sama realistis nih. Gue aja catat nih, girls, ayo catat yang jomblo-jomblo. Oke. Logika and realistis nih kelas sama Tante Wanda nih. Tapi dia kelihatan muda, makanya gue manggilnya Kak. Iya. Logika and realistis. Oke. gitu sih, Jadinya Dit. gimana? Ayo, lanjutin. Aku suka sekali dengar kamu. Logika dan realistis itu gimana ya? Kita tuh mesti berpikir, kadang-kadang kan orang harus pergi makan berdua, harus dikasih bunga gitu. Kalau aku sih emang orangnya nggak begitu ya. Kalau menurut aku lebih baik dari tindakan sih, Dit, daripada like you get like flowers, diamonds, tapi orangnya Iya dong, brengsek mau gitu ya dapet di bunga belakang dong, kan. mau surat cinta, ayo, yang bucin-bucin mau No, surat no, no, cinta, aku ya. gini, Ya Dit, kita, aku kalau kalau dikasih gitu-gituan aku malu sendiri. I'm not sweet because ih, I'm not sweet. I don't like sweet oh, things ya. Aku nggak suka dikasih bunga. Kalau aku dikasih bunga ya, aku bilang ini bunganya 1 juta. Kayak kita enakan, mendingan kita makan deh 1 juta, lebih puas. weh, ya pinter. Emang si bunga terlalu mahal kadang-kadang, bener. Iya, dan Mendingan kita terus harus makan atau dibuang beli kan, buku Dit. atau apa Mendingan kek, gue makan gitu, atau bener. mendingan aku beli baju kan, Iya, ini perempuan keren nih. Perempuan semua gitu. impian laki-laki. Jadinya kamu pas di masa sulit itu nggak pernah perhitungan sama cowok sama suami kamu ya?
enggak lah. gitu, Kita tuh nggak gini, kalau perhitungan. udah Terus dia married nggak itu selingkuh kan, setelah kita dia tuh sembuh nggak selingkuh kan, kurang ajar kalau selingkuh gitu. enggak Karena cowok dong. pernah loh, ada loh Gini sakit loh, Dit. diurus, giliran dia sembuh malah selingkuh, gile. Itu masuk neraka dah. Sebenarnya kita kalau married itu tuh kayak teamwork gitu loh, Dit. Teamwork itu artinya gini ya. Kalau aku tuh sama suamiku tuh nggak ada, makanya aku nggak suka ada orang bilang apa namanya kayak orang yang aku tuh bukannya feminis gitu ya, bukannya mau perempuan lebih berkuasa, tapi buat aku pernikahan itu adalah sebuah teamwork, Dit. Bukan berarti urusan anak-anak semua urusan aku, suami aku nggak mau tahu. Kalau di kita itu enggak, Dit. Kalau yang harus ke sekolah, parents teacher conference atau anak-anak performance itu nggak ada aturan aku atau dia. Siapa yang pergi, siapa yang jadwalnya available. Kalau aku ada meeting ya dia yang pergi. Kalau dia yang sibuk, aku yang pergi gitu. Terus kalau kayak groceries juga, I don't like groceries gitu ya kan. Kayak beli-beli buah ya dia yang beli-beli buah, dia memang hobi. Ya, aku nggak suka. Ya udah dia yang beli gitu. Jadi kalau kita tuh ya teamwork, bukan karena suami harus begini, karena istri harus begini. Siapa yang sempat, siapa yang suka, siapa yang mampu gitu aja sih. Keren ya, teamwork gitu ya. Jadinya nggak harus begitu, nggak intens, nggak tense. Teamwork, fleksibel ya. Jadinya one of the key to a good marriage. Kamu udah berapa lama menikah, Kak? Udah. Aku tahun ini 20 tahun. Tuh guys, 20 tahun one of the key is teamwork ya. Terus nggak usah ngarepin yang romantis-romantis, akan kecewa. Kan banyak loh orang selingkuh karena udah nggak romantis lagi cowoknya katanya. Gitu. Atau nggak kurang sweet katanya. Gitu. Iya, banyak yang begitu. Tapi untung Wanda enggak. Terus Wanda pas kamu lagi nemenin suami kamu di masa terpuruk, kamu bilang kan hebat, kamu nggak kepikiran selingkuh atau kepikiran kayak karena kamu udah sibuk ngurus anak segala macam. Apa sih yang paling sedih pas ngurusin dia, pas dia lagi kesakitan lah, atau pas ngambilin obat, atau pas dokter pas ngeliat dia nangis? The worst itu adalah kalau di kemo hari ini, itu besok dan lusanya itu akan mualnya tuh nggak enak banget gitu ya. Jadi kan kayak orang gitu mau muntah gitu ya. Nah, suaranya ketika suami aku yang mau muntah itu tapi nggak bisa muntah, itu mungkin ada di kepala aku tuh, it's like trauma tuh lama banget, Dit. Gitu. Terus itu pasti ya kalau abis kemo tuh 2-3 hari itu pasti begitu ya? Badannya jadi kurus. Mungkin efeknya lain-lain ya. Nggak kurus, tapi kamu punya badan itu jadi berair. Jadi kayak bloating gitu, kayak bengkak gitu. Dan itu kan juga ada satu proses, satu mulut itu kayak ada jamurnya gitu loh, Dit. Jadi nggak bisa makan sama sekali, cuman bisa minum susu cair gitu ya. Tapi but I think ya untungnya suami aku itu ya kalau dibilang pasien, dia tuh very cooperative sih, nggak ngerepotin banget. Oke. Terus sebagai istri apa sih yang kamu ngelakuin supaya nguatin dia, supaya kayak dia ngomongin I love you, atau kamu cuman ada aja nggak banyak ngomong I love you, I'm here for you, tapi lebih cuma jagain? Iya. Kalau menurut aku lebih percaya, aku nggak terlalu suka omongan, aku nggak terlalu suka bunga ya. Tindakan, yang penting kamu ada pas dia nggak bisa muntah. Iya, pokoknya ya selama dia berobat itu aku nggak pernah nggak ada gitu. Sampai udah sembuh aja kalau ketemu dokter aku harus ikut. Biarpun kalau jadwal aku nggak bisa, misalnya like the first day dia kan nggak ketemu dokter nih, baru di scan. Ya kan nggak apa-apa, dia berangkat duluan, aku besoknya nyusul, tapi aku harus temenin. Jadi aku belum pernah sih suami aku berobat aku nggak temenin sekalipun. Tuh, makanya cewek-cewek jangan marah kalau suaminya tiba-tiba diambil suster rumah sakit, lu nggak nemenin sih. Belajar dari Wanda, harus temenin. Mau udah sembuh pun, cuman check up nemenin ya. Walaupun ada kerjaan, kamu nyusul ke Singapura. Aku nemenin. Cewek-cewek kamu jangan salahin suster rumah sakit centil, mbak-mbak centil, suster centil. Kalau kamu ninggalin ya bukan salah si suster centil. Iya kan, bener kayak Wanda gitu. Terus kamu kalau nggak ngomong gitu, pernah nggak sih cowok kamu bilang, aduh kamu tuh pengen banget dia cepet sehat, atau kamu pasrah aja ngikutin waktu? Karena kadang-kadang istri kan suka menekan cowoknya, put pressure tanpa sadar. Cewek kan gitu, ayo dong cepet sembuh. Atau kasihan tuh anak kita pengen pergi ke Disneyland, atau pengen ke Dufan gitu. Kayaknya kalau kita lagi
perasaan itu ya pasti dalam hati tuh ada ya, Dit, ya. Cuman ya, Iya, ya kita mesti jaga kata-kata kita lah, karena kan ya lebih kayak tuh. gini sih, Cewek jaga "Udahlah kata-kata nggak lu apa-apa lah, walaupun nggak tuh apa-apa," tertekan. gitu. Ya jaga kata-kata dan jaga mindset sih, aku selalu bilang jaga mindset gitu. Heeh. Terus gimana cara kamu jelasin ke anak-anak papanya kanker? Karena kanker kan bisa deadly, ngerti nggak sih? Papanya kan bisa diambil Tuhan Oh, tuh kapan aja. iya Apalagi iya, yang pertama kali yang lagi kaget-kagetnya. Itu yang gimana paling supaya takut itu anak-anak aku tetap itu sih, stabil, tetap itu fokus paling takut sekolah? sih. Heeh. Cuman aku ngasih tahu si anak aku, "Daddy sakit," gitu ya kan, musti berobat. Waktu itu Brandon udah ngerti, ya kan mereka tuh sempat ikut ke Singapura, ikut ke dokter gitu ya kan. Aku rasa aku bukan tipikal orang yang menyembunyikan masalah dari anak aku, tapi ya ada porsi yang dia musti tahu, ada yang enggak, gitu aja. Tuh, tuh. Jadi ibu harus jujur ya ke anak ya, apa adanya. Aku Gitu. lebih begitu sih, Tapi heeh. supaya kamu tahu boundariesnya biar dia nggak terlalu khawatir gimana? Supaya pasti kan anak bisa stres tuh sekolah bisa mandek kalau mikir papanya bisa meninggal kapan aja pas lagi sakit. Kita sih ya, eee kalau yang waktu sakit kalau yang lagi parah-parahnya ya kita nggak we have no choice sih, Dit, ya kan. Memang nggak mungkin kita ajak mereka pergi-pergi gitu ya, nggak mungkin sih. Jadi ya kita memang banyak di rumah gitu, karena ya kalau dipaksain pergi kan juga suami aku nggak nyaman Iya. gitu ya. Kecuali kalau lagi ke Singapura ikut berobat ya kita pergi makan gitu doang. Iya. Kamu Something jelasinnya simple gimana? sih. Ajarin dong, siapa tahu ibu-ibu di sini lagi ngalamin hal yang sama gitu. Karena kan ibu-ibu Gini kadang ya, terlalu emosi, suka breakdown depan anak, tuh heeh, anaknya tambah panik sebenarnya loh, masih kecil. sebenarnya masalah itu bisa jadi karena, mmm, apa namanya, karena sakit, karena keuangan, masalah itu kan bisa dalam bentuk apa aja ya, Dit. Iya. Menurut aku ya kita memang mesti kasih tahu anak kita, kayak situasi kayak gini, aku juga ngomong sama anak-anak, "Ini lagi susah," ya kan. Eee, kita, apa namanya, factory kita, eee, terpaksa beroperasinya nggak full, ya kan, Iya. sebagian aja. Terus kita punya retail shop harus tutup, ya kan. Otomatis kita berat dan mami masih ada karyawan gitu ya. Jadi dan we still have our social activities. Jadi menurut aku cuman ngajak anak-anak aku, kitanya lebih sederhana agar kita masih punya ruang atau budget buat berbagi gitu kan. Kalau dengan kita di rumah aja kan otomatis nggak beli bensin, nggak jajan, nggak beli baju gitu ya kan. Iya. Ya lebih kayak dikasih pengertian aja gitu, kayak waktu itu, "Nih Dedi sakit ya, kalau Dedi lagi ini jangan jangan berisik, jangan gini, tapi nanti Dedi sembuh, nih Mami bolak-balik nih kira-kira berobatnya sekian bulan," gitu. Oke, oke, bagus, bagus tuh. Dia ngomongnya kayak gitu ya, tante-tante catet nggak boleh panik depan anak. Tak anaknya jadi panik kan? Atau tiba-tiba nangis gitu, pegang hasil rumah sakit depan Kalau anak kan, anak kalau parno, nangis, jadi kepikiran tapi aku tuh gimana? cengeng sih, Dit. Aku tuh Ya, semua cengeng sih, cewek Dit. juga Anak aku cengeng. udah Gue, biasa. gue cengeng banget, Iya, gue cengeng banget ya. iya. Jadi anak anak gue tuh udah biasa ngeliat gue nangis sih. Oh, udah biasa. Oke, Ya oke, oke. namanya kalau 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 dalam situasi kayak gitu kan pasti, apalagi dulu waktu suami aku sakit kan kita masih tinggal di apartemen kan ya, like apartemen ya nggak terlalu besar, Iya, pasti ya kan ketemu-temu pasti terus, kedengeran ngeliat kalau pasti, ngomong. iya. Jadinya Tuh. kalau nangis mereka udah biasa, jadi nggak apa-apa nangis depan anak ya. Tapi nangis. Ya ya sometime lah ya, sometime. Mm-mm, sometimes. Tapi hebat sih. Tapi you really try to just make sure they know everything ya. Hebat banget sih. Tuh anak-anak umur berapa Bukan pasti? know everything ya, tahu sebagian gitu. Sebagian ya. Seporsinya anak ya. Wah Porsinya anak, hebat. betul. Hebat banget. Sekarang udah sembuh berapa tahun ini suaminya? It's like 6 years maybe. Oh, wow, hebat banget gak lama, Mm-mm. puji Tuhan. Terus itu berobatnya kemana aja? Cuman Singapura, nggak pernah ke Jerman. Ya siapa Singapura, tahu iya, ada yang. Singapura. Oke. Ke Singapura. Wow, keren banget sih. Kuat banget sih, you're so Gitu. strong. Terus suaminya kalau hari ini, dia pernah bilang apa soal kamu bantuin? Dia sadar nggak? Pernah bilang nggak, Wanda, Uh, aku nggak mungkin ngelewatin itu semua tanpa kamu. Weh. Maybe yes, tapi dengan gaya bahasa yang lebih biasa sih. It's not like Weh, that bahasanya kayak sweet, gimana? Bahasa kayak gimana? tapi like the message is begitu. Kalau menurut aku ya, Mm-mm. I don't need to say I love you ya, I prove it. Iya,
Iya, benar, benar, gitu. benar. Itu berarti udah bukan pacaran zaman ABG tuh, girls. Ini pacaran dewasa. Apa sih Iyalah, pernikahan dewasa yang udah 20 tahun nggak usah say it. They already know. Karena kan you selalu ada di situ. Padahal kan dia bisa iya. jalan-jalan sama tante-tante lain. Lu bisa bersosialisasi. Tapi Nggak you bisa choose lah, to be Dit. there. Kalau udah Mm-mm. stres mau jalan-jalan gimana, Dit? Iya, iya, iya. Pasti di situ. And you choose to be there for your husband ya. Hebat banget sih. Gitu. Terus kalau pernah nggak kamu punya temen yang malah kayak hasut kamu, ngapain ngurusin dia, kamu pergi aja sama kita, atau Oh, cari cowok nah yang lebih sehat gitu. Kan ini biasanya nih penting teman-teman banget racun. ya, Dit. Mm-mm, Penting banget untuk menjaga diri kita mm-mm. berada di antara orang-orang yang tepat, ya. Kalau Tuh, aku tuh punya perumpamaan, kalau kita Jakarta satu luas loh, mobil, girls, hati-hati. Ya. iya, kalau Mm-mm, kita satu mobil sama kotoran sapi, even you mm-mm, don't touch it, nggak mungkin lu turun tuh nggak bau, biarpun lo mm. nggak sentuh, Ih, ya keren kan? banget. Apa, ulang lagi, girls, catat. Bagus Kalau itu. kita ada di satu mobil sama kotoran sapi, nih mobil itu Mm-mm, penuh karung-karung kotoran sapi, kita nggak mm-mm, pegang tuh kotoran, tapi nggak mm-mm, mungkin waktu kita turun, kita tuh udah pasti bau. mm-mm, Tapi kalau kita satu mobil sama parfum, kita mm-mm. turunnya pasti wangi. Jadi menurut aku, kita tuh mesti Keren. bener-bener jaga orang-orang sekitar kita tuh mesti yang bener-bener positif ya. Aku nggak bilang kok, aduh gue tuh orangnya banyak teman. Nggak, Dit. My real friend itu sedikit banget. Mungkin cuman like 5 orang gitu ya kan. Tapi I make sure itu adalah orang-orang yang bisa kasih positive vibes ke aku gitu. Jadi kalau udah ada orang toxic ya just leave it gitu. Iya, Itu iya sih, dan benar. cuman nggak cuman temen ya. Sekarang kan kita hidup itu Mm-mm. sosial media ya, Dit. Iya, Jadi kita tuh juga mesti iya, iya. pilih-pilih apa sih Instagram yang kita follow, apa sih YouTube yang kita nonton. Karena kalau kita Mm-mm. salah follow juga, itu kita juga Mm-mm. bisa ngerusak mindset kita, Dit. Mm-mm, bener, 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 bener. That's true, that's true. Tuh, akhirnya kita juga hati-hati yang lihat yang follow siapa. Terus kalau suami kamu main Instagram nggak? Kalau kamu kan hits di Instagram. Suami aku nggak terlalu seneng ya, tapi dia main, dia punya Instagram ya, Oh, lebih bener. buat lihat kayak desain-desain jewelry, terus teknologi-teknologi jewelry, lebih Mm-mm, kayak gitu. Anak-anak aku mm-mm, juga nggak main Instagram, mereka tuh mm-mm. punya akun, tapi mereka nggak pernah posting, Dit. Cuman aku doang yang narsis. Wah, aku kira gaul kayak ibunya, keren. Iya, terus tulisannya bagus-bagus. Terus soal bisnis kan kamu di perhiasan, di Plaza Indonesia, mall tempat sewa paling mahal itu di Indonesia deh kayaknya. Itu gimana sih cara kamu jualan supaya bisa bayar sewa sama karyawan? Itu nggak gampang loh targetnya. Kalau kita bisnis tuh kayak gini, Dit. Kita, Mm-mm. let's say ya, terutama kita kalau lagi kita bilang masalah promosi, branding gitu ya. Iya, Eh, iya. kita itu harus kreatif dalam arti kalau kalau kita ketemu satu konsep, kita nggak bisa happy sama konsep itu. Kita harus Mm-mm. bersiap-siap untuk konsep baru. Karena Mm-mm. in business selalu ada dan mungkin banyak orang-orang yang males mikir, yang Tuh, tanpa tahu dengerin malu, udah jangan gue males, nyontek woi. aja. Gue Tuh, guys, nyontek jangan aja, copycat. Oke, ya. nggak boleh copycat. Copycat, udah gitu nggak malu pula gitu. Mm-mm. Dan Mm-mm. ada orang yang selalu Oh iya, di konsisten Jakarta mah orang aku. tebel muka, suka nggak tahu malu. Emang Iya, kurang ajar tapi kadang-kadang. awalnya tuh aku marah, Dit. Aku tuh marah nih orang sialan banget sih. Gue ngapain aja lu ikut copycat gue gitu ya. Tapi akhirnya I ada feel satu momen you. aku, iya kan? Aku berpikir gini, oh kayaknya tuh Tuhan tuh ngirim ini orang biar gue kreatif. Karena gue selalu ditiru, jadi aku selalu berpikir, setelah aku dapat satu konsep, aku nggak boleh ulangin itu, karena dia pasti tiru aku. Aku harus mikirin konsep baru lagi, mikirin konsep baru lagi. Jadi dengan adanya si orang yang nggak tahu malu itu, akhirnya Iya, membuat otak gue tuh jadi exercise mikirin iya. ngapain lagi gitu. Bener, bener, Jadi bener. ya, Ternyata di situ ada blessing juga ya di iya copycat gitu. itu. Ya Bener, kalau bener, nggak ada bener. dia mungkin aku jadi di dalam comfort zone aku dan jadi males mikir, Dit. Bener, bener, bener. Ya, kamu awet muda juga loh. Kamu sering mikir gitu si copycat ini mengasah otak kamu kan jadi awet muda, Mengasah mikir otak gue. terus jadi nggak pikunan. Iya, bener, bener. Terus apalagi tips-tipsnya buat di sini siapa tahu nih perempuan mau jadi pengusaha, mimpi seperti Kak Mau Wanda jadi jual perhiasan di PI. Mm-mm, gini, kalau mau jadi pengusaha itu sebenarnya gini. Aku tuh sebelum mm-mm, jadi pengusaha tuh aku tuh kerja, Dit. Aku tuh mm-mm, kerja di perusahaan perhiasan selama 10 tahun ya kan. mm-mm, Jadi aku tuh bukan orang yang pindah-pindah kerjaan. Jadi kalau aku lagi interview karyawan, terus aku lihat CV-nya, mm-mm,
dalam waktu 3 tahun udah pindah kerja 6 kali 7 kali. Itu biasanya ya kan, itu cuma sampai di HRD aku, nggak mungkin di refer ke aku karena Tuh, inget mereka tuh udah tahu. guys, anak-anak Aku udah muda pasti jangan nggak cepet suka. pindah kerjaan, bos nggak akan Iya, interested. Nah, bener. aku udah pasti nggak suka. Jadi orang itu nggak akan pernah ketemu aku gitu. Eh, Ya, karena menurut aku tuh, kalau di dengerin. interview kan gini, kenapa sih pindah kerjaan? Itu jawabannya dua. Satu, cari pengalaman. Yang kedua, itu jawabannya gini. Iya, soalnya di kerjaan yang sekarang saya tuh kan divisinya marketing, tapi saya suruh bantu-bantuin admin juga. Saya kan Ya, itu kan sales, memang tapi hidup, saya emang suruh hidup begitu. bantuin HRD gitu ya kan. Iya. Jadi saya nggak betah. Oke, itu nomor satu. And then I ask, jadi kamu tuh cita-citanya jadi apa? Jadi pengusaha. Aku bilang, itu nggak sinkron. Kalau kamu mau jadi pengusaha, ketika kamu work as a professional, kamu tuh Iya. mesti mencicipi semua divisi. Semua Karena divisi ketika nggak boleh kita jadi, perhitungan begitu. yes kan? Setuju. Dita juga dong, kalau kita jadi pengusaha nggak mungkin dong kita cuma bisa marketing, nggak mungkin kita cuma Iya, bisa finance gitu. Kalau aku iya. I'm not really good in finance ya, tapi Me too, Anda. ada suami Tapi at least aku we need to gitu. know. At least we need to know. Kalau nggak ditipu, Iya. iya. Iya, makanya kalau kerja, kalau mau jadi pengusaha, ketika kita masih kerja as a profesional, itu kita tuh Iya. mesti mau melakukan apa aja gitu. Tuh catet guys, catet. Terus jangan cepet-cepet pindah kerjaan, ntar CV-nya nggak Yes, akan ketemu Wanda di filter sama si HRD. Makanya kamu kalau dikit-dikit mau nyerah, apalagi milenial ya, zaman sosmed ini oh kita maunya yes, serba instan. Iya, millennials itu, baperan. kemarin dokternya suami aku di Singapura bilang millennials itu the strawberry generation. Kelihatannya merah, segar, menarik, tapi kegencet dikit langsung bonyok, Dit. Bener-bener kita baperan, kita super sensitif ya. Papaku juga pernah bilang, papaku bilang gila ini anak muda sekarang gini doang nangis, gini doang sensitif, Iya, tulis sensitif. status galau. Padahal Iya, dulu papa kerja ngambek, setengah mati sampai pagi, nggak ada baper. yang peduli, nggak dikasih makan. Iya, iya. Iya, baper ya kan. Iya. Ya you ask lah your mom gimana dia kalau kerja, your dad ya kan. Iya, iya, iya. Your My dad mah shock grandma, berat sama your generasi ini, shock grandma berat. ya kan. Iya, iya. Mereka semua shock sama generasi ini, mereka benci banget generasi ini. To be honest, yes. Aku tuh kalau lagi ngobrol sama teman-teman yang generasi aku, kita selalu bilang, aduh itu anak-anak millennials ya, maunya semuanya itu instan dan Iya, ambekan. dikit-dikit susah kabur. Iya, bener-bener. Makanya, tuh girls, makanya Wanda keren banget. Dia bilang dia kalau ngelihat CV itu bagus tuh Kak insight-nya. Kalau udah 3 tahun aja, 6-7 pekerjaan, pasti nggak akan lolos ke kamu CV-nya. Ya. Karena itu nunjukin bahwa ini orang nggak mau tahan susah gitu kan. Dan it's not an excuse. Kalau kamu mau jadi pengusaha, kamu kerja di marketing, disuruh admin work nggak mau, berarti kamu nggak bener-bener mau jadi pengusaha. Kalau pengusaha tuh Betul. harus tahu semuanya. Wah, Dan keren banget. kalau mau makasih. jadi pengusaha, waktu kerja mesti rajin lembur. Karena kalau jadi pengusaha itu nggak ada Wah, working sekarang kan hours anak-anak ya. ngamuk. Kalau lembur Ya ngamuk, kan? perhitungan banget. Ngamuk. Coba Dit, kamu kan juga pengusaha, nggak ada working hours kan? Iya. Mau jam Nah, berapa it's juga masih 24/7. mikirin kerjaan. Iya, 24/7. Iya, iya. Cewek-cewek di sini yang mimpi mau jadi pengusaha, inget tuh, nggak boleh harus sering lembur pas masih muda. Karena itu ngasah, apa ya, ke fighting spiritnya kita kali ya. Yes. Fighting spirit Betul itu. banget. Apalagi Wanda, bagus tuh. Kamu kalau nyari employee, jadi aku nih mau kerja di kantor, apa di butik kamu di PI, bagus loh perhiasannya Wanda, keren-keren. Apa aja sih yang kamu lihat di aku? Gimana? Ya pastinya ya kalau sebenarnya sampai kayak gini juga. Kalau aku mau kasih tips ya buat yang kerja ya. Mungkin ada kalian berpikir kalau kalian punya atasan, I don't know ya. Mungkin ada atasan yang sukanya dipuji, yang sukanya kalian sweet sama dia. Kalau aku sih enggak. Just show your performance sih. Iya, just Ya do the kan? work intinya Yes, ya. just do the work. Bacot. Betul. Iya, nggak usah banyak bacot. Iya, bener deh. Iya. Jangan bacot, bener. Aku tuh sering banget lo ngomong bacot kalau di kantor, udah nggak usah bacot deh lo. Ini aja Iya. tercapai nggak penjualannya gitu kan? Iya. Yang penting target jualan salesnya jadi gitu. Iya. Oke. Keren. Bener. Terus yang penting nggak usah sibuk-sibuk bacot-bacot atau Ini cari bagus nih. alasan. Ada yang bilang endurance is a must ya. Iya. Endurance itu penting ya. Kalau misalnya kamu tuh lagi kerja, kamu tuh lagi propose seseorang. Terus kamu tuh belum goal, ya kan? Ingat, kamu tuh bukannya tidak goal, tapi belum.
ya kan? Oh, keren tuh, Ya bukan kan? tidak, tapi Iya, belum. iya. Catat. Maybe you have to take a break sebentar, nggak grecokin orang yang kamu propose itu, tapi kamu harus tetap keep contact, karena mungkin nggak Oke. sekarang tapi nanti. Orang-orang yang punya endurance itu bisa bertahan, karena sekarang nggak mau, tapi kalau kamu punya endurance, Keren banget tiba-tiba nih. dalam waktu 2 bulan ke depan, tiba-tiba dia bisa beli gede banget, ya kan? Keren banget gitu. Oke, terus apalagi Wanda kalau misalnya yang dengerin di sini tuh orangnya tuh pemalu gimana? Karena nggak semua orang kayak kita. Kayaknya you and me tuh kita berdua tuh extrovert. Kita emang suka orang, kita nggak Kita tahu malu kadang-kadang. malu-maluin. Iya, kadang-kadang kita nggak malu kan kalau mau kerja sama juga nanya duluan ya kalau kita memang punya proposal, why not? Tapi buat orang yang malu apa advice-nya Kak Wanda tuh? Nanti kita jawab ya, how to start a small business, itu Iya, pertanyaannya bagus. iya, itu Sebenarnya bagus gini banget. sih, pemalu apa enggak itu bisa dilatih kalau menurut aku, ya kan. Selalu berpikir begini, kalau orangnya nggak pede, kalau kita aja nggak percaya sama diri kita, gimana orang lain mau percaya sama kita? Wow, Jadi bagus tuh. kita harus percaya kalau kita bisa gitu. Oke, keren. Tadi Ya ada kalau yang nanya bagaimana mau mulai bisnis kecil, ya iya, kan. jawab ya, itu bagus banget karena sekarang banyak yang mau apalagi masa corona gini. Nah, sekarang kayak gini, sebenarnya kalau kamu mau mulai bisnis itu, ada yang bilang ya, aku tuh nggak punya modal. Kemarin aku sempat live, ada yang bilang, dia kerja di WO, katanya nggak punya modal. Aku bilang, siapa bilang nggak punya modal? Modal itu kan nggak selalu bentuknya uang. Modal itu bisa jadi bentuknya networking, ya kan? Oke. Tuh, Networking itu modal apa? nggak semuanya Networking uang. itu nggak selalu uang. Networking itu you have like client base misalnya. Itu networking loh, Dit. Atau misalnya Ya, kamu klien punya kamu, vendor base. klien base. Iya, terus kamu punya vendor list kamu. Jadi mungkin kamu bisa mikirin kayak sekarang, aku mau ngapain ya? Aku mau dagang apa? Nah, kamu bisa pikirin, kamu punya temen yang produksi apa? Oh iya, temen aku itu produksi masker kain. Oke, mungkin aku bisa ambil dari dia dan aku jual. Itu kan nggak pakai modal, Dit, sebenarnya, Dit. Kayak sekarang we can do brokerage kan, dengan Iya. online shop itu you can do brokerage, ya kan. Iya. Atau misalnya modal, beli aja hand sanitizer 1 jerigen, and then you buy like the small bottles, and then to make stickers. Sekarang bikin stiker kan murah banget kan. You make Iya. stickers with your brand. Kamu pasangin, Iya. jadi dari 1 jerigen dituangin ke botol kecil, dikasih brandnya, and then jualan dari Instagram. Dan nggak cuma ngarepin Instagram, mungkin like text your friend. And Iya. at Text this your friend, moment, jangan gengsi. Kan yang penting nggak jualan diri. Yang penting lu nggak jualan diri, yang penting jualan nggak jual saja. diri. Nanti lain kali kita ngobrol loh. Aku punya topik bagus sebenarnya kalau kamu baca. Aku tuh suka baca, aku tuh suka nulis tentang sometimes orang yang nggak siap kerja keras, tanpa dia sadari, dia bisa masuk ke dunia prostitusi kalau nggak siap kerja keras, ya. Keren banget Gitu. sih. Ya, kita harus ngomongin itu another time. Tuh, Another time, apalagi ya. tuh Nah, soal bisnis networking. Iya, jadi you can do brokerage, ya kan? Iya, reseller itu. Ya, jadi reseller juga bisa. Reseller itu kan kita cuma jadi penghubung. Yang penting kita tahu siapa yang jual, kita punya akses siapa yang beli. Nah, kita jadi orang tengahnya daripada di rumah bete kan. Bener. Tuh, dia start small business ya, modal itu ya nggak cuman uang. Dan second, ingat kamu bisa your network itu kontak-kontak di HP kamu bisa SMS dan kamu jualan ke mereka atau WhatsApp, nggak boleh gengsi ya. Iya, pengusaha nggak boleh gengsi. Jadi modalnya itu pertama personality kamu gitu. Terus kamu nggak bilang boleh gengsi. Termasuk ketika kamu buka usaha sendiri, you have no budget untuk bayar office boy. Aku mesti ngelap kaca sendiri di toko aku, ya kan. Anak-anak aku juga pernah semuanya ngelap kaca di PI. Kamu pernah ngelap kaca di toko PI? Itu anak-anak aku itu, jadi waktu toko tuh, aku dengerin pindah dari Taman Anggrek ke PI, itu pas Lebaran. Jadi kita itu kan namanya repot banget baru pindahan. Anak dari head office aku itu kan lagi libur semua. Jadi orang kita tuh terbatas di toko tuh juga cuman yang non muslim aja. Itu 3-tiganya anak aku bantu. Brandon ngepel lantai toko, si Bella ngelap lantai toko. Anaknya ngepel ya tuh, anak sosialita aja ngepel. Makanya lu jangan sombong-sombong ya. Karena aku bilang bantu gini, emak lu, jangan malu. Iya, bantu emak. Aku bilang,
itu ya Iya, bantu emak, jangan malu. baju mahal yang kalian pakai itu dibeli dari toko ini. Jadi kalian juga Iya, mesti mau kerja untuk toko ini. Kalau nggak ada toko ini, kalian nggak bisa pinter loh. Iya, menikmati pinter. semua fasilitas yang kalian miliki sekarang gitu, Dit. Iya, ya bener tuh, catatnya nggak usah malu ya, bantu anak lah tuh, anak sosialita aja. Brandon tuh keren loh, udah buat buku segala macem ya kan, punya Iya, Brandon exhibition buat pas buku itu ya. launching buku di Plaza Indonesia, tapi dia nggak gengsi atau merasa dia sok hebat sampai nggak mau bantu Sekarang mamanya di lagi ini toko lagi gitu. masak ketupat, lagi giling Tuh, bumbu di bawah. tuh bagus nih cara didiknya juga, anaknya jadinya nggak sombong, nggak cuma bisa bergaya doang atau bergaul doang, tapi mau kerja dan nggak malu. Itu yang penting, kamu nggak malu, yang penting kerja kamu halal, kamu bukan Yang jadi penting kamu PSK atau kerja. jualan narkoba. Kalian Iya. mesti inget ya, kalau kalian menjadi perempuan yang pinter dan bisa kerja, terus kalian kawin, married gitu ya, kalian itu nggak akan dibully mertua ataupun ipar, trust me, they will respect Tuh, you. Tapi banyak, kalau banyak kalian yang takut kerja, soal mertua. Itu ya conversation kan, kemarin banyak banget tanya soal ya mertua. kan, Itu kalau entar. kalau kalian itu kerja gitu ya kan, Iya. Wanda bukber yuk siapa tuh. Kalau kalian itu kawin sama married sama seseorang gitu yang terus kalian cuma modal tampang udah gitu terus kayak Cuma modal matre-matre gitu ya cantik-cantik, udah gaya-gaya kayak iya boneka-boneka gitu. udah pasti dibully. Dibully sama mertua. Oke, kita siap nih. Ini bagus banget. Ini Kak Dita keren. Oh, nggak keren lah, yang keren mah yang jawab lah. Gue mah cuma nanya. It's easy to be me. So, Wanda, sekali lagi juga apa jualan itu, selain jualan itu tuh apa sih yang kamu harus ini pas jualan, kalau orang nggak mau supaya kamu tuh nggak patah semangat, karena kan kita kadang kalau kita tawarin 3 orang kita males tawarin keempat kalau tiga-tiganya say Oke. no. Aku bilangin, sekarang kan semua lagi pada punya waktu ya. Jadi daripada kalian ngeliatin Instagramnya orang-orang yang nggak jelas, akun-akun yang sampah, mendingan kalian baca bukunya tuh Jack Ma. Tuh. Ya, Jack Ma itu adalah Tuh, orang keren yang tuh. sangat sering mengalami rejection dalam hidupnya. Even when Tuh guys, almost kalau kamu orang semua tertolak di sini nggak usah takut. iya, ketika hampir semua orang diterima waktu itu kalau nggak salah ngelamar kerja di Kentucky, dia tuh satu-satunya nggak diterima. Pokoknya apapun yang dia lakukan itu rejection terus, tapi itu yang membuat dia jadi orang yang kuat kan. Jadi kalau bicara rejection, kayaknya baca bukunya Jack Ma deh jawabannya. Iya, bener-bener keren banget ya baca buku Jack Ma. Kalau mereka misalnya mereka lagi nggak ada uang untuk beli buku Jack Ma, apa sih kamu rekomen nggak sih di Google podcast, YouTube video yang ngebantu Oke, atau kalau latihan aku yang akan mereka bilang bisa gini, lakuin? YouTube yang keren itu adalah YouTube-nya Deddy Corbuzier ya. Itu YouTube keren banget. Karena narasumbernya itu mulai dari yang nyeleneh kayak Reza Arab yang Lex Uus gitu sampai ada Mahfud MD, ada Helmi Yahya gitu ya kan. Ya, keren. Itu banyak banget isinya gitu ya kan. Terus aku tuh lagi suka nonton itu juga nggak tahu ini mungkin agak berat ya, tapi nggak apa-apa. Sesuatu tuh yang berat kalau kamu nontonin terus lama-lama ngerti. Iya. Ya nggak apa-apa lah, biar kamu bertumbuh. Kalau cuma gak? maunya menye-menye doang, kamu nggak bertumbuh. Bener. Ayo, cerita. Satu pengusaha namanya Mardi Guwowi ya, dia tuh yang dibilang-bilang bossman. Nah dia tuh suka bikin YouTube itu tentang perminyakan, tentang COVID, tentang bisnis. Itu YouTube-nya tuh singkat-singkat tapi ada banyak banget. Nah itu juga kalian bisa nonton sih, aku suka. Apa Mardi Guwowi apa? Mardi apa? Gua Mardi tahu, Guwowi atau Bossman. Oke. Itu lagi Bossman. itu lagi orang lagi suka banget tuh nontonin itu. Ya. Bener. Oke. Ya kita mendingan nonton ini daripada kamu main Tinder. Teman-teman aku nih corona main Tinder nyari jodoh, yang jomblo aja. Tinder tuh paling cuma mau dipakai buat tidur. Kamu nggak usah lah nyari jodoh di sana. Boleh sih, aku nggak bilang semuanya cuma pengen tidurin. Ada Kak Ivan tapi Gunawan. Ya bisa aja gitu. Ada Kak Ivan Aduh, Kak Gunawan, Ivan mah gue sayang banget tuh. ketupat sayurnya aku kirimin dia ketupat hari ini. Wih, baik banget tuh Kak Wanda. Kirim ketupat. Dita, Oke. Nanti Terus Kak Wanda apa ya, sih yang mereka bisa? Nanti bantu aku sosialisasi gemas ya gerakan memakai masker. Nanti aku kirim t-shirt sama maskernya ke Dita ya. Iya, boleh dong. Ya boleh kirimin dong. Oke, jadi gerakan masker tuh charity Wanda pokoknya di kanker sama di gerakan masker. Karena kanker dia pernah ngalamin suaminya kanker. Kalau kamu mau lihat soal charity-nya, lihat IG-nya Kak Wanda aja. Terus satu lagi Kak Wanda, ini udah mau selesai nih jam 5. Thank you loh, nggak kerasa. Kak Wanda, apa sih yang kita bisa latihan kalau kita di rumah? Kita kan anak sekarang kan seringnya main HP. Kalau ngomong face to face sama orang jadi awkward, nggak terbiasa. Gimana latihan supaya kita tuh terbiasa terus nggak awkward, ngomongnya juga nggak
nggak apa sih, bisa connect sama orang yang belum kenal, karena kan nggak semua orang gampang ngomong sama strangers di acara Oke, gitu-gitu atau networking. kalau kalau kita pengen pinter ngobrol, otak kita tuh harus ada isinya dulu, ya kan? Jadi makanya kenapa sih kita mesti Tuh, rajin-rajin anak muda baca, belajar tuh. rajin-rajin nonton, ya kan? Heeh, Biar otak kita ada isinya. heeh, Isinya ya, kalau kita sering baca, sering nonton, heeh, kan kita tahu kan dunia fashion, dunia kuliner, dunia politik, dunia ekonomi, ya kan, dunia entertainment. Sehingga ketika kita ketemu seseorang, heeh, kalau orang itu dari dunia entertainment, kita bisa ngobrol nyambung dengan dunianya. Itu salah satu contoh orang yang very good in dalam komunikasi itu Brandon. Karena apa? Karena Brandon itu selain dia memang luwes, dia itu knowledge-nya tuh banyak banget. Jadi dia tuh sama siapa aja, sama anak kecil bisa ngomongin game gitu ya. Anak-anak yang my client itu suka banget sama Brandon. Tapi sampai sama oma-oma dia juga bisa ngobrol. Sama om-om dia juga bisa ngobrol. Karena mau ngobrolin saham, sampai ngobrolin yang konyol-konyol dia tahu. Sampai siapa nama YouTuber makeup itu, Charles siapa? Yang kemarin ribut sama Tati. gue nggak tahu, gue nggak Tati. nonton makeup, makanya Oh, sih James anak lebih Charles. gaul daripada gue. Oke. Gue sempit. Sampai gitu. Gua nggak tahu. sampai beauty blogger kayak James Charles, Tati dia tahu. Dia ngomongin Brandon Warren itu Buffett, anaknya. nyambung. Brandon Iya. itu nanya. Jadi kalau kita mau pinter ngobrol ya otaknya mesti diisi dulu gitu aja sih. Iya, si otaknya diisi dulu dengan berita-berita yang happening now, current event. Jadinya kalian jangan malas baca koran, Yes. ya kan? Baca berita-berita, jangan cuma taunya itu doang. Kalau misalnya lu sukanya makan, kayak gue sukanya makan di kawan, cuma taunya makan doang, nggak bisa lah, karena belum tentu orang tahu makan. Jadi sebenarnya kalau kamu mau jago bicara, nggak perlu palsu-palsu, ya kan? Nggak perlu basa-basi gimana-gimana. Bener, Yang penting Dit. otak kamu nggak kosong. Being sincere itu penting banget, Dita. Being sincere. Kalau kita sincere itu, vibes-nya tuh orang bisa ngerasa kok kalau kita sincere, ya kan? Kalau kita manis-manis peres gitu, orang juga bisa ngerasa kok. Iya. Tuh, makanya hati-hati. Jakarta tuh orang nggak sebego yang kamu pikir gitu, ya kan? Jadinya kamu harus sincere, harus genuine. Kalau misalnya menurut kamu orang itu nggak cantik, nggak usah bilang dia cantik gitu ya. Bisa bilang aja kalau emang kamu menurut kamu dia lucu atau unik atau bajunya menor dan dia berani banget baju gitu, bilang aja kamu berani ya pakai baju gini ya, pede sekali. Nggak usah bilang cantik kalau kamu nggak bilang dia cantik. Harus sincere and genuine ya. Nggak usah dibahas, tapi ya kita sincere, tapi kita juga nggak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang gitu. Kalau memang ada hal-hal yang menyakitkan orang, ngapain sih kita omongin itu? Toh juga nggak ada benefitnya gitu. That's true. Oke, keren banget. Jadi kita nggak usah tuh. Makanya kalian banyak tau nggak yang DM aku nanya, aku tuh pengen bisa bicara kayak Kak Dita atau pengen lebih percaya diri. Gue ngapain? Karena aku bingung jawabnya gimana. Nggak usah latihan kelas-kelas mahal. Wanda nih bagus banget advice ya. Kamu cukup tahu berita ya, tahu banyak topik cukup kayak baca ya kan. Gitu. Oke, that's good. Terus gini, Kak Wanda, kalau mereka habis corona ini, mereka lebih pengen punya network. Karena Kak Wanda bilang kan modal kita nggak cuma duit, bisa aja kontak kita, network kita, kenalan kita, gitu. Gimana Kak Wanda, supaya kita network tuh mulai dari mana? Kan banyak yang nggak tahu mau mulai dari mana network. Network itu sebenarnya, network itu adalah sesuatu yang gini, sesuatu yang kita rintis, yang akan menjadi modal kita selama-lamanya. Ya memang nggak ada jalan pintas untuk network ya. Kayak ada orang bilang, aku pengen ngetop. Oke lah, kamu bisa bayar untuk tampil di mana-mana. Tapi tetap beda dengan orang yang bisa get the fame dengan cara organik. Sama kayak Instagram, mau punya followers banyak, beli, ya kan. Tapi semua itu harus organik, butuh waktu, ya kan. Kalau network itu kita kenal dari satu orang. Nah, ketika kita punya network cuma 1, 2, 3, tapi ketika kita be nice sama 3 orang itu akan reference kita ke orang lainnya. Jadi yang paling penting adalah kamu jadi orang yang baik, sehingga kamu, bukan baik mungkin, kamu menjadi orang yang pantas untuk direferensikan. Maka orang akan referensikan kamu. Benar. Sorry ya, aku suka motong Wanda karena time-nya limited. It's okay. Padahal aku tuh pengen tahu banyak hal dari Wanda, time-nya kan limited gitu. Kita mau yang to the point, yang bener-bener belajar dari Wanda. Karena aku juga nggak tahu jawaban-jawaban yang kadang-kadang netizen suka nanya ke aku di BM gitu. Keren banget sih Kak, bener.
Jadi kita harus itu kenalannya, kalau kita good to 3 people, those 3 people are network kan, bisa refer kita ke Iya, teman kita. heeh. Jadi kita nggak boleh Jadilah ngasal orang ya. yang pantas untuk direferensikan. Kan kita ada orang, aduh kalau orangnya kayak gini gue mah nggak berani juga nih ngenalin. Kan kita kalau mau ngenalin orang juga beresiko kan, Dit. Iya, tuh nanya apa tuh? Soal Nggak. networking awalnya kayaknya kan harus basa-basi dan peres, tapi kata hati nggak sanggup peres. Mungkin Iya. be nice dengan fake itu beda ya. Benar. Kalau Tuh, be nice itu ya jelasin. sopan, Wanda pinter. ya. Wanda pinter Be nice banget. itu sopan, tapi tidak berlebihan gitu. Karena ada juga orang loh yang nggak nyaman ketika dia dipuji-puji berlebihan gitu. Iya, bener. Keren banget. Oke, enggak sih. Aku sih nggak baik sih. Wanda jauh lebih baik lah. Gue orangnya ngasal juga kadang-kadang. Ini Enggak lah, Wanda, gue juga terus bacot. Kenapa, Wanda, Fen? terus kalau kamu dengar Jakarta kan banyak gosip nih. Misalnya suami kamu selingkuh atau apa. Kamu tahu orang-orang Jakarta suka gosip. Gimana kamu ngadepin gosip sih supaya nggak tertekan gitu? Atau nggak kalau temen jelekin kamu, kok Wanda begini begitu. Biasa kan orang kalau cemburu pasti ngejelekin atau ngatain atau oh nggak usah deh ke acara Wanda. Gitu. Itu gimana kalau misalnya orang gosip? Dulu tuh aku take it seriously, Dit. Gue tuh bisa bete, ya kan? Iya, Mah. Abis gue I bikin still acara take ada it yang ngomong gini, seriously, ngomong makanya gitu, ya kan? Tapi ya, aku sih diajarin sama Brandon ya. Mami, yang gitu-gitu mendingan Mami nggak denger dan Mami nggak tahu, because it's toxic gitu. Jadi, yeah. aku diajarin sama Brandon untuk nggak usah didengerin. Jadi aku sekarang kalau ada yang mau ngomongin, misalnya teman aku telepon, aku tuh mau kasih tau kamu loh, sebenarnya si ini tuh nggak baik loh mau ngomongin kamu gini. Aku bilang, udah deh nggak usah ceritain gue deh, gue juga nggak pengen tahu gitu. Karena kalau aku pengen tahu, aku nanyain terus ya, Dit, manfaatnya nggak ada, yang ada juga gue stres. Ya, benar. Oke, jadinya kita nggak usah tanggepin gimana ya. Kita bener-bener have to just ignore it. Oke, karena aku masih tanggepin jujur aja. Aku orangnya kan baperan dan aku agak bisa galak. Pasti, Dit. Sekian persen dalam diri kita tuh pasti baper. Aku juga baper. Gue bisa galak loh. Gue bisa datengin tuh orang, gue katain balik. Cuman berusaha untuk, dengan kita berusaha untuk nggak mau tahu lebih jauh, itu akan ngurangin baper kita gitu loh. Jadi mestinya baper kita 90 ya, jadi turun-turun jadi 50 kan lumayan. Iya benar, jadinya nggak usah semua kita tahu ya. Jadi kalau udah you know that it's gonna be negative and bakal curi damai sejahtera kamu, mendingan deh gue nggak usah terlalu tahu. Yes. Gitu. Karena terus, ya jadinya untuk mengerjakan apapun we need like positive vibes, Dit. Kalau kita dengerin hal-hal jelek itu akhirnya kita baper ya. Aku tuh pernah tuh ya, udah gara-gara gue baper, gue tuh jadi nggak bisa gambar, nggak bisa berkreasi, jadinya gue mumet, kan rugi sendiri. Jadi missionnya orang itu buat ngejelek-jelekin kita tercapai gitu. Oke, ya nggak boleh, karena malah ntar yang ngejelekin kita seneng dapat respon negatif dari kita gitu. So I think any respon even if it's negative, it's bad, it's all bad. Jadi jangan respon deh ya, supaya si yang ngomongin nggak dapet apa-apa gitu. Malah ntar dia kayak cacing kepanasan. Ya, bagus nih, agree, keren. Bener. Oke, mau tanya apa lagi? Mau tanya apa lagi? Oke, Kak Wanda, ada yang bilang Kakak Wanda quote dong. Quote-nya Kak Wanda apa? Yang buat cewek-cewek supaya kita ingat atau yang dengerin di sini. Quote aku tuh simple aja. Kalau kamu mau hidup mewah, kamu mesti siap kerja keras. That's all. Itu yang aku bilang ke anak aku setiap hari gitu. Itu aja paling simple. Kalau mau hidup mewah, mesti berani kerja keras. Kalau males, ya udah jangan ngarep hidup mewah. That simple. Oke. Terus kalau misalnya PSK gitu, kenapa sih mereka mau jadi PSK gitu? Itu mesti sendiri, topiknya itu panjang. I have like long things. Iya, itu topiknya panjang. Oke. Kalau quote aku apa ya? Kalau aku sih sekarang yang aku lagi belajarin adalah jangan berserah kepada your own understanding. Trust God, trust the Lord with all your heart, all your understanding. Gitu, karena dengan cara-cara gue akan gue bisa kejeduk sana sini dan it's just messed up, man. And just tutup dosa lagi, kayak gali lubang, tutup lubang lagi gitu. Apa sih, Dit? Iya, Kak Wanda bener kalau mau. Aku juga begitu. Gali lubang, tutup lubang dosanya.
Iya kan, kita ya tutup kebohongan dalam satu kebohongan lagi, kita tutup lagi, kita tutup Heeh, lagi, it's never ending, is shit. You know, jadi kita heeh. harusnya balik ke Tuhan saja. Oke, thank you so much loh Wanda. Nggak kerasa nih, udah Thank 1 jam you, thank sama you, Wanda, baik banget. Terus kita harus thank ngomongin you. lagi ya, kita schedule yang soal PSK. Kalau cewek males Yuk, gimana, apa sih ayo, ruginya kalau ayo. kita jadi simpenan atau apa gitu. Thank you so much Kak Wanda. Thank you, Thank you. Dita. Kalau mau nanya langsung, I langsung ke miss Kak Wanda you. ya. Dan kalau kamu miss you tuh, kalau perlu masker gratis bisa kontak Kak Wanda ya. Kalau masker Kan ada gratis, gerakan masker itu. lihat Instagramnya @gemas.official. Iya. Tapi selama beberapa hari, 3 hari kalau nggak salah Lebaran kita libur dulu karena kasihan tim kita udah lembur terus. Tapi setelah itu kita melayani lagi. Oke, oke, keren banget sih. Terus ini jewelry kamu namanya apa? Siapa tahu ada yang mau ngeliat. Wanda House of Jewels di Plaza Indonesia. Thank you so much Kak. Tuh ya, lihat Thank you ya, Instagramnya, baca Dit. tulisannya sendiri ya. Iya. Oh Thank iya, you. terutama buat cewek-cewek ABG, kalau lihat Instagram aku tuh bacanya sampai scroll ke bawah-bawah. Di bawah-bawah tuh banyak banget Iya. wejangan-wejangan buat ABG. Kalau di atas-atas aku lagi banyak ngomongin COVID. Kalian mesti scroll ke bawah deh. Iya, scroll ke bawah, nggak nyesel, tulisannya nggak abal-abal, nggak cuma gitu-gitu doang atau pencitraan, tulisannya bener-bener reflective about life and deep, you know, keren deh pokoknya, baca pikirannya Kak Wanda. Thank you. Thank you, Dit. See you, Bye. Dit. See you, bye-bye. Bye. Kakak baik nih, bukan kakak pencitraan.